Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya fil qabri masyhuri anin nabil masyhur. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ati wal imamu yaktubu faqad lawut. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidil mursalin wa ala alina at-tayyibin at-tahirin ar-rasyidin warda anhum ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selaku khatib tidak henti-hentinya berwasiat kepada kami pribadi khususnya dan jemaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya yaitu menjalankan segala apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sejauh mungkin menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa menyelenggarakan salat Jumat dengan tetap menetapkan protokol kesehatan. Maka sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memanjangkan umur kita dan menganugerahkan demikian banyak nikmat kepada kita. Semoga Allah menjaga kita semua dan segera mengangkat virus corona dari dunia. Kita berada di masa yang diistilahkan new normal, adaptasi kenormalan baru. Meskipun aktivitas mulai berjalan, masih banyak kendala yang keterbatasan. Sebagian besar masih bekerja di rumah. Pendidikan juga diselenggarakan dengan cara belajar dari rumah. Pandemi memang merupakan masa sulit. Lalu apa yang perlu menjadikan agenda khusus yang kita lakukan di masa sulit ini? Beruntunglah kita sebagai umat Islam bertabur demikian banyak contoh dan keteladanan dari Rasulullah SAW, termasuk bagaimana beliau menghadapi masa sulit. Setidaknya ada 3 amal yang kita dapatkan dari agungnya keteladanan beliau. Yang pertama yaitu meningkatkan iman dan kesabaran. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agenda utama kita di masa sulit termasuk masa new normal ini adalah meningkatkan iman dan kesabaran. Wabah atau pandemi yang dalam hadis disebut dengan ta'un merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Innahu kana azaban yab'atsullah ala ma yasha faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Sesungguhnya ta'un adalah azab yang dikirim Allah kepada siapa yang dikehendakinya,
lalu Allah menjadikan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hadis riwayat Bukhari. Ia menjadi ujian yang harus disikapi dengan meningkatkan iman dan kesabaran, dimulai dari keyakinan bahwa kita dari Allah dan akan kembali padanya. Demikian pula yang kita miliki semuanya adalah pemberian Allah. Dialah pemilik sejati yang sewaktu-waktu bisa mengambilnya kembali. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Termasuk di antara tanda kesabaran di masa pandemi, meyakin bahwa tidak ada bisa yang menimpa kita kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah. Keyakinan ini menjadi salah satu syarat mendapatkan pahala mati syahid di masa pandemi, sebagaimana lanjutan hadis di atas. Falaisa min abadi yaq'uta'un fayamkusu fi baladihi sabiran ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajri syahid. Tidak seorang pun hamba yang ditimpa ta'un lalu tetap tinggal di negerinya dalam keadaan sabar dan mengetahui tidak ada yang menimpa dirinya kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah untuknya, maka baginya seperti pahala mati syahid. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yang kedua, yaitu menumbuhkan optimisme. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, amal kedua yang dicontoh oleh Rasulullah SAW di masa-masa sulit adalah menjaga optimisme. Beliau mengajarkan sikap optimis kepada para sahabat. Misalnya saat terjadi perang Ahzab, saat itu 10.000 pasukan koalisi Ahzab, gabungan dari kafir Quraisy, Ghatafan dan kabilah-kabilah lainnya hendak menyerbu Madinah. Padahal di Madinah jumlah seluruh laki-laki hanya ada 3.000 orang. Maka untuk menahan laju serangan pasukan Ahzab, dibuatkanlah parit besar atau Khandaq atas usulan Salman Al-Farisi. Perang itu kemudian juga dikenal dengan Perang Khandaq. Masa-masa membuat Khandaq adalah masa-masa sulit. Waktunya sangat terbatas karena pasukan Ahzab sudah bergerak dan mengepung Madinah. Demikian sulitnya waktu itu sampai-sampai tidak ada waktu solat, hingga pernah solat zuhur, asar, maghrib dan isya dijamak dalam satu waktu. Semua sahabat turun bekerja, membangun parit pertahanan, menggali dan menghancurkan bebatuan. Saat menghadapi batu besar yang mereka tidak mampu memecahkannya, para sahabat meminta bantuan Rasulullah SAW. Rasulullah memang andalan dalam segala hal, termasuk kekuatan. Maka Rasulullah SAW memukul batu itu dengan kapak. Ketika berhasil memecahkan sepertiganya, memancarlah kilatan api dan beliau mengucapkan, Allahu Akbar. Aku telah diberi kunci-kunci Syam. Demi Allah, sekarang saya terlihat istana yang merah. Beliau melanjutkan dengan pukulan kedua. Keluar kilatan api saat beliau berhasil menghancurkan sepertiga berikutnya. Allahu Akbar. Aku telah diberi kunci-kunci Persia. Demi Allah, saya melihat istana yang putih. Beliau melanjutkan dengan pukulan yang kedua. Kembali keluar kilatan api saat beliau berhasil menghancurkan batu itu. Allahu Akbar. Aku telah diberi kunci-kunci Yaman. Demi Allah, kulihat pintu-pintu San'ah dari tempatku ini. Lihatlah bagaimana Rasulullah di masa sulit untuk buang air kecil. Buang air kecil saja tidak sempat. Beliau menggambarkan kemenangan demi kemenangan Islam. Lihatlah bagaimana Rasulullah di masa sulit yang untuk sholat saja harus dijamak. Beliau menggambarkan penaklukan demi penaklukan.
optimisme para sahabat juga bangkit. Jangka pendek Allah memenangkan mereka di perang Ahzab itu. Jangka panjang Syam, Persia dan Yaman semuanya futuh. Yaman menjadi negeri-negeri muslim dan dai utamanya Mu'az bin Jabal. Syam yang semula dikuasai Romawi kemudian menjadi negeri Islam Khulafaur Rasyidin. Bahkan Persia takluk dalam perang Qudusiyah di masa Umar bin Khattab. Optimisme ini harus selalu hadir. Harapan itu masih ada. 2 ayat dalam Al-Quran dalam surah Al-Insyirah menjadi inspirasi kita. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Quran surah Al-Insyirah ayat 5 sampai 6. Optimis ini harus hadir dalam jiwa kita bahwa pandemi akan berlalu. Sesungguhnya kemudian akan datang pertolongan Allah akan tiba. Selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir yaitu meningkatkan kapasitas. Jemaah salat Jumat dirahmati Allah. Amal ketiga yang dapat dicontoh oleh Rasulullah SAW di masa-masa sulit adalah meningkatkan kapasitas. Kita bisa melihat saat beliau menghadapi masa-masa sulit itu di Mekah. Saat terjadinya pemboikotan. Waktu itu Bani Hasim yang melindungi Rasulullah diboikot oleh kafir Quraisy, diliputi amarah permusuhan kepada Rasulullah, kegeraman atas perlindungan Bani Hasim dan Bani Abdul Muttalib. Orang-orang musyrikin Mekah berkumpul di kediaman Bani Kinanah pada Muharram tahun ke-7 kenabian. Mereka membuat kesepakatan bersama, sebuah fakta perjanjian yang penuh kezaliman, memboikot Bani Hasim dan Bani Abdul Muttalib. Fakta perjanjian itu ditulis oleh Baghid bin Amir bin Haisam pada sebuah sahifah. Isinya adalah poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, tidak boleh melakukan jual beli dengan Bani Hasim dan Bani Abdul Thalib. Yang kedua, tidak boleh menikah dengan mereka. Yang ketiga, tidak boleh mengunjungi, bertemu, berbicara, berinteraksi dengan mereka. Yang keempat, tidak boleh menerima perjanjian damai dengan mereka. Yang kelima, tidak boleh berbelas kasihan kepada mereka. Pemboikotan membuat Bani Hasim dan Bani Abdul Muttalib mengalami penderitaan yang sangat menggenaskan. Mereka terpaksa memakan apa yang saja yang demi bertahan hidup, termasuk kededaunan, kulit binatang. Pernah mereka menemukan kulit unta, lalu dibersihkan, dibakar. Setelah itu dilunakkan agar bisa disimpan dan dijadikan makanan untuk 3 hari. Dalam kondisi seperti ini, Rasul mentarbiah para sahabat. Jadilah kapasitas para sahabat Nabi yang meningkat pesat. Rasulullah juga tetap melanjutkan dakwanya, memanfaatkan setiap waktu untuk mengajak manusia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semestinya masa-masa sulit saat pandemi ini juga kita isi dengan meningkatkan kapasitas. Ketika kita banyak di rumah dan banyak waktu luang, pelajari hal-hal yang baru, banyak tilawah, banyak bertadabur, banyak membaca. Bahkan kalau perlu ikut pelatihan-pelatihan online. Kelak kita masa kembali normal dan muncul banyak peluang dan kita sudah siap untuk menyambut dengan kapasitas itu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahillazi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy.
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين اللهم أصلح جميع أموات المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر